Halo teman-teman, salam jumpa teman-teman, salam jumpa dan salam satu tujuan teman-teman. Hari ini kita di kebunnya Pak Budi ini ya, kita untuk membahas tentang cabai yang kena patek teman-teman. Jadi cabai begini, ini sebanyak ini teman-teman, banyak yang kena virus ini, virus patek ini ya, antraknosa ini sebenarnya obatnya di toko belum ada teman-teman ya. Ya, cuman ada solusi untuk pengobatan ini. Solusinya itu dari kita sendiri teman-teman. Kalau kita rajin dan rajin ngambilin, jangan sampai ini gugur di bawahnya. Gogrok di bawahnya, kalau gogrok di bawah ini akhirnya kurang bagus teman-teman. Kalau gogrok di bawah ini dia tetap naik lagi. Kena suhu tanah malam itu dia naik lagi jadi ke buah yang muda teman-teman. Jadi kita harus rutin setiap 3 hari sekali kita ambili teman-teman ya. Setelah kita ambilin kita bakar supaya virus-virus ini bisa hilang teman-teman ya. Jangan sampai virus ini kita buang di bawahnya. Kalau kita buang di bawahnya nggak ada sembuhnya virus ini. Karena kita budidaya cabai ini teman-teman, kita sulitnya di ini, musuh kita yang terbesar di virus ini ya teman-teman. Virus antraknosa ini sama virus lalat buah teman-teman, itu untuk musuh kita dalam pertanian cabai itu ini antraknosa. Jadi kalau walaupun kita semprot 3 hari sekali, 4 hari sekali, kalau kita tidak rajin mengambili yang antraknosanya ini, kita masukkan kantong kresek, kita bakar teman-teman ya. Kita bakar mau dibawa pulang ke rumah atau dibakar di kebun itu nggak masalah teman-teman. Yang penting ini virusnya udah kena bakar kan gitu ya. Karena kalau cuman diambil dibuang ke bawahnya ini percuma teman-teman. Jadi kalau malam suhu tanah naik ini ikut lagi ke buah yang muda teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, khususnya petani cabai yang di Kalimantan, kalau khususnya cabai di Kalimantan Timur, kalau teman-teman belum ketemu obatnya antraknosa, itu aja kuncinya. Kuncinya kita rajin menguti waktu belum banyak ya. Kalau masih 1-2 itu dari awal itu, karena kalau kita nyemprot sebenarnya teman-teman, enak bawa kantong kresek teman-teman. Jadi kita sambil nyemprot ini, ada 1, ada 2, kita ambil masukkan kantong kresek. Itu teman-teman. Kunci sukses untuk budidaya cabai di situ. Karena musuh kita hanya di situ teman-teman ya. Musuh kita yang bikin bangkrut ini, cabai itu cuma di antraknosa sama di lalat buah teman-teman. Kalau yang lain itu dianggap masih bisa ditanggulangi. Kalau ini nanggulangi harus pakai tenaga teman-teman ya. Nggak bisa pakai obat antraknosa ini. Obatnya kalau selama saya petani di Kalimantan ini 10 tahun ini belum ketemu ini obat antraknosa ini. Jadi saya punya inisiatif sendiri. Setiap langkah itu kita belajar sambil berjalan teman-teman ya. Nah, antraknosa ini bagaimana caranya hilang, kita ambilin. Nah, satu persatu. Dalam setiap nyemprot kita 3 hari sekali, 4 hari sekali bawa kantong kresek teman-teman. Supaya kita bisa buang antraknosa ini, kita bawa demi sedikit-sedikit itu. Nah, setiap kali nyemprot kita bawa kantong kresek supaya kita masukkan antraknosa ini ke dalam kresek. Nanti setelah kita sampai pondok kita bakar. Nah, itu solusi teman-teman. Nah, solusi itu dari solusinya antraknosa, habis itu teman-teman, kalau sudah kita punguti semua, baru kita tambah pupuk teman-teman. Kita tambah pupuk untuk pembesaran buah yang kecil ini. Nah, ini kita suntik pakai pupuk Puska subsidi, nggak masalah kalau nggak ada pupuk kandang. Kalau ada pupuk kandang, suntikannya pakai pupuk kandang teman-teman. Yang bagus itu pakai pupuk kandang supaya dalam per hari itu pupuk kandang bisa menyerap ya itu, dan juga kualitas buah cabenya kalau kita kurangi pupuk kimia itu lebih tahan simpen teman-teman ya.
itu cara kerja kita di pertanian cabai, teman-teman. Kalau bisa kita manfaatkan sampah kanan kiri, kompos kanan kiri kita bikin, kita cacah, kayak termasuk di sini banyak sampah-sampah pisang apa itu, kita cacah masukkan terpal, sudah busuk kita masukkan drum, sudah itu kita aplos sama kuhe ayam, kita kasih urea, kita masukkan ke drum, baru kita kocorkan teman-teman, supaya kita bisa ada solusi untuk pengawet ini teman-teman. Untuk pengawet tangkainya ini, kalau tangkai banyak pupuk kimianya, tangkainya ini nggak tahan seminggu teman-teman, udah ireng-ireng itu ya, udah gosong, udah keriput. Tapi kalau pupuk kimianya kurang, banyak pupuk komposnya, ini yang tangkai ini masih bisa teman-teman bertahan 1 minggu atau 10 hari, ini masih tahan hijau teman-teman. Ini ya cara budidaya cabai. Oke teman-teman, terima kasih. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang. Terima kasih.